Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Paramita. Saya merupakan mahasiswi semester 4 dari Fakultas Psikologi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait manajemen waktu dengan judul 24 jam masih kurang. Nah, kadang masing-masing dari kita itu pasti bingung nih, bagaimana sih cara mengatur waktu yang dengan 24 jam itu harus dimanfaatkan dengan baik, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ada pepatah yang selalu kita dengar, yakni waktu itu adalah emas. Setiap dari kita itu pasti ingin mendapatkan emas itu. Untuk itu kita harus bisa memanajemen waktu kita sendiri. Apa sih manajemen waktu itu? Nah, manajemen waktu itu merupakan keterampilan dalam perencanaan tugas dengan berdasarkan kepada waktu yang kita miliki untuk bekerja atau melakukan pekerjaan. Keterampilan ini itu dapat membantu kita dalam memprioritaskan kegiatan untuk jadwal harian, sehingga memungkinkan kita dalam menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Kita pasti nggak mungkin kan dalam 24 jam itu dihabiskan dengan mengerjakan tugas saja atau maraton drakor. Nah, tapi pasti senantiasa diisi dengan kegiatan, dan yang pastinya ibadah itu harus tetap tidak boleh ditinggalkan ya. Untuk itu kita harus ingat teman-teman, Allah itu telah mengingatkan kita untuk bisa memanajemen waktu, yakni dalam firman Allah dalam Quran Surah Al-Ashr ayat 1-3 yang berarti, demi masa sungguh manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Firman ini pasti terasa tidak asing di telinga kita. Seharusnya kita harus bisa mengatur waktu kita. Jika kita tuh tidak bisa memanajemen waktu kita sendiri dengan baik, akan banyak hal-hal yang akan terjadi, seperti yang pertama itu penundaan. Pasti nih kan teman-teman itu sering banget menunda-nunda pekerjaan atau kesulitan untuk memulai suatu pekerjaan, walaupun sebenarnya yang diperlukan itu hanya langkah kecil untuk mendapatkan motivasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Contohnya nih ya, jika teman-teman itu ingin pergi ke tempat gym untuk berolahraga, yang teman-teman perlu lakukan itu hanyalah berjalan keluar. Jadi ketika sekali kamu memulai, itu pastikan kita itu harus menyelesaikan pekerjaan tersebut. Lalu yang kedua itu kurang tidur. Ketika kita tuh tidak bisa memanajemen waktu dengan baik, kita itu pasti akan mengalami yang namanya jadwal tidur itu menjadi berantakan. Tentunya hal ini itu akan berdampak buruk kepada kesehatan. Selain itu, jika tidur kita itu tidak cukup, itu bisa menyebabkan terhambatnya aktivitas dan menyebabkan kita itu menjadi kurang fokus. Yang ketiga, itu tidak tepat waktu. Nah, tidak tepat waktu itu merupakan salah satu akibat dari manajemen waktu yang buruk. Teman-teman pasti pernah kumpul atau nongkrong bareng. Nah, pasti tuh ada tuh yang datangnya terlambat atau tidak tepat waktu. Nah, padahal dia tuh udah tahu kondisi jalan itu bakal macet, kalau di jam-jam tertentu itu bakalan membuat dia itu datang terlambat, atau saat mengerjakan tugas dari dosen udah tahu nih harus kumpul jam berapa, tapi masih aja tuh dia berleha-leha, yang menyebabkan dia mengumpulkan tugas itu jadi terlambat. Nah, itu tuh bisa menyebabkan kacaunya manajemen waktunya teman-teman, karena waktu yang seharusnya bisa teman-teman gunakan untuk hal lain itu tidak bisa dilakukan. Yang keempat itu ada disorganisasi. Nah, teman-teman mungkin merasa bahwa diri teman-teman itu jadi tidak teratur. Seperti contohnya itu tidurnya di pagi hari, atau melakukan pekerjaan atau aktivitas itu jadi di malam hari. Atau mungkin karena terlalu lama berselancar atau bermain dengan media sosial, sehingga itu tuh memakan waktu pekerjaan atau melakukan tugas atau waktu tidurnya teman-teman.
hal tersebut itu bisa memperburuk manajemen waktunya teman-teman. Di sini aku punya tips nih untuk teman-teman yang sering mengalami hal-hal yang aku sebutkan tadi sebelumnya. Yang pertama itu kita tuh harus menetapkan tujuan dengan benar. Jadi tetapkan dulu tujuan yang bisa dicapai atau terukur. Gunakan yang namanya metode SMART saat menetapkan tujuan. Intinya tuh, pastikan tujuan yang ditetapkan itu adalah spesifik, measurable, attainable, relevant, and timely. Yang kedua, memprioritaskan dengan bijak. Jadi, prioritaskan terlebih dahulu nih tugas itu berdasarkan kepada kepentingannya atau urgensinya. Misalnya, kita lihat nih tugas harian kita dan tentukan nih mana yang mendesak terlebih dahulu. Contohnya nih, yang pertama itu penting dan mendesak. Berarti tugas itu harus kita lakukan segera. Jangan ditunda-tunda lagi, harus dilakukan segera. Yang kedua itu penting, namun itu tidak mendesak. Nah, kita bisa tuh putuskan nih kapan harus melakukan tugas itu. Setelah diputuskan, kapannya itu harus dilakukan ya. Yang ketiga, itu mendesak tapi tidak penting. Nah, kita bisa delegasikan dulu nih tugas ini jika memungkinkan. Nah, yang selanjutnya itu di tugas yang tidak mendesak atau tidak penting. Itu tugas itu bisa kita sisihkan untuk dilakukan nanti atau saat kita memiliki waktu yang lenggang, waktu kita yang memang udah bebas gitu kan. Selanjutnya teman-teman bisa dengan melakukan yaitu membuat penjadwalan atau menetapkan batas waktu untuk menyelesaikan tugas. Untuk membuat kita itu menjadi lebih fokus dan efisien. Nah, kita bisa membuat daftar untuk memutuskan berapa banyak sih waktu yang kita perlukan untuk setiap tugas. Juga dapat membantu kita itu mengenali potensi masalah sebelum munculnya masalah tersebut. Dengan begitu, kita itu bisa membuat rencana untuk menghadapi hal yang tak terduga tersebut gitu kan. Nah, oh iya, kita juga kan manusia nih, pasti ada yang namanya lelah. Untuk itu, beristirahatlah di antara tugas-tugas yang banyak itu. Ketika melakukan banyak tugas tanpa istirahat, itu membuat kita akan lebih sulit atau untuk tetap fokus dan termotivasi dalam menyelesaikan tugas tersebut nih. Berikan waktu istirahat di antara tugas-tugas untuk menjernihkan pikiran dan menyegarkan diri. Pertimbangkan untuk tidur siang sebentar atau berjalan-jalan sebentar atau membuat mata kita itu lebih jernih atau bermeditasi juga bisa. Kemudian dilanjutkan dengan mengatur diri kita sendiri. Karena yang mengetahui perihal atau tentang diri kita itu adalah diri sendiri. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan tuh yang namanya kalender atau sticky notes untuk manajemen waktu jangka panjang. Kita bisa tuh menuliskan tenggat waktu untuk menyelesaikan proyek atau untuk tugas yang merupakan bagian dari penyelesaian proyek itu secara keseluruhan. Kita bisa pikirkan nih waktu terbaik saat tugas-tugas tertentu. Misalnya kayak untuk mengerjakan tugas kelompok atau tugas-tugas lain, kita bisa pikirkan nih kapan waktu yang bisa kita tidak sibuknya. Lalu yang selanjutnya, terkadang dari kita itu ada sebagian aktivitas yang tidak penting atau bisa kita hapus. Nah, penting untuk menghilangkan yang namanya aktivitas tidak penting atau tugas yang berlebihan. Jadi kita bisa menentukan dulu nih, kita harus tentukan dulu apa sih yang penting, apa yang pantas untuk waktu kita, apa yang paling harus kita terlebih dulu kerjakan gitu kan. Kita bisa menghapus tugas atau aktivitas yang tidak penting itu bisa membebaskan lebih banyak waktu kita. Jadi waktu kita itu bisa kita lakukan atau kita pergunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting, atau juga bisa kita gunakan untuk waktu istirahat kita. Nah, dengan memanajemen waktu dengan baik, kita itu bisa merubah hidup kita menjadi lebih teratur. Jadi jelaskan sebenarnya bahwa waktu itu merupakan
hal yang menyertai hidup manusia nih dari dunia hingga akhirat kelak. Bahkan terdapat pepatah Arab yang menyebutkan waktu itu diibaratkan pedang. Jadi bila dimanfaatkan itu akan ada gunanya atau berguna. Namun bila kita tidak ahli memanfaatkannya, justru pedang itu bisa memotong leher sendiri. Jadi waktu itu harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi sia-sia, tidak berlalu begitu saja tanpa membawa manfaat yang berarti baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu penting menjaga dan mengelola waktu secara baik dan benar. Nah, saya rasa cukup sekian nih penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi itu bisa menjadi manfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.